sahabat Nabi bernama Abu Darda radhiyallahu anhu menolak pinangan putra seorang presiden pada waktu itu, lebih memilih mengawinkan putrinya dengan orang biasa dari kalangan orang Islam. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Waktu itu khalifah atau presiden waktu itu orang Islam dipimpin oleh yang bernama sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah ini punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Akhirnya suatu ketika Yazid ini kepengen untuk melamar putrinya Abu Darda. Jadi salah seorang putri dari salah seorang sahabat Nabi yang tersohor waktu itu, namanya Abu Darda. Yazid ini statusnya sebagai anaknya presiden. Akhirnya suatu ketika saat dilamar dengan membawa banyak pengikutnya, Yazid ini dengan pedenya ngomong ke Abu Darda, ta'zin li an atazawwajaha. Wahai Abu Darda, apakah engkau mengizinkan aku untuk menikahi putrimu? Tapi faraddah, ternyata lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh Abu Darda. Putra seorang presiden ditolak oleh rakyatnya sendiri. Keren. Tidak lama setelah itu, setelah kejadian penolakan itu, ternyata ada salah satu orang biasa dari kalangan orang Islam, jauhlah kelasnya daripada Yazid bin Muawiyah, sangat jauh. Karena ini orang biasa, dikatakan min du'afail muslimin, bahkan termasuk sebagian dari orang-orang yang bisa dikatakan gak punya lah, melamar putri dari Abu Darda. Orang ini ngomong, ya Abu Darda aslahakallah, ta'zan li an atazawwajaha. Wahai Abu Darda, semoga kehidupan kita diperbaiki oleh Allah. Apakah engkau izinkan aku untuk menikahi putrimu? Dilihat sama Abu Darda, dilihat perawakannya saat setelah beberapa saat melihat, langsung Abu Darda mengiyakan dan fa'angkahaha, dan waktu itu juga dikawinkan oleh Abu Darda putrinya ini yang cantik ini kepada satu orang yang bukan dari kalangan orang yang hebat di kalangan orang Islam waktu itu, jauh kelasnya dari orang pertama kali yang melamar putrinya lalu ditolak oleh Abu Darda, putranya seorang presiden yang ditolak. Dan ini yang diterima adalah kalangan bawah dari orang-orang biasa. Akhirnya masyhur ketika itu di kalangan orang Islam, masyhurnya Abu Darda menolak pinangan putra seorang presiden demi menikahkan anaknya dengan seorang biasa, demi menikahkan anaknya dengan orang yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Akhirnya setelah mendengar perkataan itu, mungkin Abu Darda agak risih. Beliau dawuhnya kayak gini, aku melihat pada diriku sendiri, ini nazartu ila Abi Darda, aku melihat dengan diriku sendiri, kepada diriku sendiri, saat aku mengawinkan putriku dengan seorang yang bergelimangan harta. Aina dinuha, apakah bisa dia mempertahankan keteguhan agamanya saat dia sudah dikelilingi oleh dunia yang sangat banyak itu? Masya Allah. Jawaban Abu Darda ini pro dan kontra sebenarnya. Bukan kita ini tidak setuju kalau ada orang kawin karena dia kaya atau enggak. Nabi sudah menjelaskan, orang itu dinikahi karena 4 perkara. Kadang dia punya harta, kadang karena dia punya pangkat, kadang dia punya ketampanan atau kecantikan, atau punya nasab yang baik, atau yang terakhir karena dia punya agama atau akhlak yang baik. 4 perkara ini sudah yang biasanya dibuat pedoman ketika mencari pasangan. Kalau enggak hartanya banyak, pangkatnya tinggi, nasabnya atau orangnya cantik, atau yang terakhir agamanya baik. Memang 4 nih faktor yang kita tidak bisa pungkiri. Siapa sih yang tidak pengen punya menantu kaya,
Siapa sih yang tidak pengen punya menantu cantik atau ganteng? Siapa sih yang tidak pengen punya menantu menantu yang yang agamanya baik? Semuanya pasti pengen punya hal kayak gitu. Tapi Nabi menekankan, ya, faktor itu boleh kita jadikan pilihan dalam menentukan pasangan, tapi fadfar bidzatiddin taribat yadak. Jangan sampai kamu melalaikan faktor yang bernama agama. Artinya kita boleh memilih orang karena kaya, tapi jangan lupa, jangan dikesampingkan agamanya. Saat agama tetap nomor satu, sedangkan yang nomor tiga itu adalah tambahan-tambahan saja. Lihat bagaimana Abu Darda lebih mementingkan agama seseorang, kualitas keimanan seseorang, kualitas ilmu seseorang, kualitas akhlak seseorang, untuk dijadikan sebagai pendamping putrinya yang bisa membimbingnya dunia sampai akhirat daripada orang yang banyak harta. Dari sini kita melihat bahwa pada zaman sahabat Nabi, betapa agama itu menjadi acuan yang paling utama dalam segala hal. Ya, para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW hanya karena saat Nabi sedang sakit, yang diperintah untuk menggantikan Nabi menjadi imam sholat adalah Abu Bakar. Apa kata para sahabat? Kalau sholat saja yang sudah urusan agama diperintahkan Abu Bakar untuk memimpin, apalagi hanya untuk urusan dunia. Masya Allah, hal yang jarang terjadi di zaman kita saat ini. Semoga kita dan keluarga kita, orang-orang tercinta kita, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengedepankan agama dari segala hal yang ada di dunia ini.